halo Mbak, dari kabupaten mana? Kok nggak pernah muncul sih di grup kayak gitu? Karena aku tuh nggak seneng yang kayak cari muka gitu di grup, karena grupnya tuh bener-bener kayak yang cari muka gitu loh. Hai, welcome to our Pageant Podcast. Saya Kirana. Saya Niki Dan aku Sani. dan kita hari ini kedatangan tamu baru lagi nih. Baru. Siapa nih? Yang pasti udah nggak asing ya. Oh iya betul. Karena dia baru banget ikutan pageant. Iya, fresh banget. Udah langsung cus ke tingkat nasional. Yeah. Siapakah dia? Tada! Bunga. Halo Bunga. Halo semuanya. Selamat datang di Pageant Podcast. Gimana nih kabarnya Bunga? Alhamdulillah sangat baik. Gimana selama pandemi? Ngelakuin Kegiatan. apa aja nih kegiatannya? Tiduran. Tidak produktif Boleh sekali kan? Anda. Iya, ya udah gitu-gitu aja sih, paling kayak nyoba-nyoba masakan baru, kan suka masakan, jadi coba resep-resep Jadi terus ini dijual. nggak dibawain kita ya? Oh iya. Nggak dibawain nih kita nih. Kayak kurang ya. Kirim. Kayak ada yang kurang loh. Nggak apa-apa. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu nih, Bunga itu perwakilan Jawa Tengah di Miss Indonesia, Miss Indonesia 2020. 2020. Baru-baru ini banget ya. Baru banget. Fresh from the Kemarin oven. Februari. Weh, Baru jadi masih Februari. fresh, masih kinyis-kinyis. Belum ada setengah tahun Belum menjabat ada. ya kan. Betul. Dan dia pencapaiannya di Miss Indonesia Cukup. Top 15. top 15 ya Bunga? 16. Top 16. 16. Oh iya, Iya. benar. Karena ada tambahan satu. Iya, Susulan ada satu. Ada yang nyelonong satu tiba-tiba satu Iya. terakhir gitu ya. Terus Bunga tuh udah kuliah atau gimana nih? Iya, ini barusan lulus, tinggal nunggu wisuda aja sih. Insya Allah bulan depan. Bulan depan. Virtual Virtual ya. Sepertinya wisudanya online. Iya. Kasihan banget sih angkatan 2020 nih wisuda. Angkatan corona. Online semua. Tapi nggak apa-apa, apapun itu disyukurin ya Iya, Bunga ya. Betul ya. Yang penting kan proses pembelajarannya bukan hanya sekadar upacara graduation doang ya. Nah, setuju. Bagaimana implementasinya nanti waktu di dunia kerja, di Welcome to the masyarakat. real world. Welcome to the real world. Atau mungkin ini ya sebelum kita jauh melangkah, mungkin Bunga boleh deh memperkenalkan Perkenalkan diri diri. lebih Bener. jelas gitu kan. Dari tadi kita kan cuman Kita mau cek nyinggung-nyinggung Bunga dikit dulu. doang kan biar lebih Oke. jelas. Oke, langsung. Monggo. Bunga. Halo semuanya, kenalin nama aku Alifa Bunga, biasa dipanggil Bunga, umur 22 tahun, status belum menikah. Saat ini barusan aja sidang skripsi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Yeay, anak hukum loh. Hati-hati kita dihukum nanti. Setelah ini mau jadi pengacara atau mau jadi apa nih, Bung? Setelah Advokat ini sebenarnya pengen sekolah lagi. Mhm. Cuman karena aku anak pertama, jadi paling enggak ya kerja Aduh, dulu. Mbak, ya ibu rumah tangga. Ada kerja dulu. Biar ada Kerja pengalaman dulu. ya. Biar ada Baik. pengalaman. Benar. Betul. Biar nggak ilmunya nggak sia-sia Iya, kuliah gitu ya. ya kepake lah. Ya, kepake Bentar. banget. dikit-dikit lah. Dikit-dikit gitu ya. Nggak Berasa, mampat ya. kita curhat apa ya? Kita curhat nih kayaknya nih. Iya ya. Aku sama sekali nggak linear loh. Sama sih. Tapi tetap ada jalannya. Pasti kepake kok. Pasti Ilmu itu ada karena kepakainya. pasti kepake lah ya. Iya, namanya ilmu kan luas ya kan. Oke, terus Bunga selain berarti tadi selama pandemi ini emang udah nggak ada kegiatan selain nungguin wisuda online itu ya berarti? Iya, paling ya sempet kan waktu itu sidang skripsi Ah. di bulan Maret. Jadi online, abis itu revisi, abis itu ya nyoba-nyoba jualan makanan gitu. Oh, tetap produktif ya. Harus Gila. lah. Calon ibu rumah tangga. Masa Miss Indonesia nggak produktif? Oke. Kreatif juga ya Iya. bisa nyoba-nyoba Ngomongin masakan soal baru. Miss Indonesia, soal pageant. Nah, kita kan di pageant podcast. Iya. Ya jauh-jauh dong tentang pageant Tentang ya. pageant. Mungkin Bunga bisa cerita awal mulanya ikut pageant atau kontes cantikan. Ini kontes cantikan luas ya. Kita Luas, tidak hanya ya. bicara soal Miss-missan Indonesia, atau putri-putrian Miss Indonesia ya. atau pageant skala internasional. Duta wisata kita juga bahas di sini. Nah, mungkin Bunga bisa ceritain. Oke, awal mulanya bermula 2018 nih. Oke. 2018 itu jadi sedikit cerita, mama aku tuh memang duta wisata Kabupaten Kudus. Oh, Iya. ternyata nggak jauh-jauh ya. Mm-mm.
tahun 1900 berapa lupa. Pokoknya sebelum ada aku. Abis itu disuruh ikut lah aku. Sebenarnya udah dari lama aku disuruh ikut, tapi karena aku tomboy, kayak nggak mau, nggak bisa apa-apa, kayak masih takut gitu loh, minder nggak pede. Akhirnya 2018 itu nyoba keluar dari zona nyaman. Karena aku kan kayak kuliah pulang. Kupu-kupu. Iya, kupu-kupu. Dari kemarin narasumber kita kupu-kupu semua ya. Tapi kupu-kupu yang cantik. Oke, Bukan baiklah. kupu-kupu malam. Jangan. No. Iya, terus nyoba keluar dari zona nyaman, ikutlah Duta Wisata Kabupaten Kudus, Mbak Kabupaten Kudus. Alhamdulillah, terus juara 1, terus ke tingkat nasional Mbak Jawa Tengah. Tuh, habis itu di Mbak Jawa Tengah itu harapan 3. Terus ya udah masih di situ-situ aja gitu. Habis itu fokus di kuliah dulu kan karena waktu itu udah semester akhir. Udah, terus di semester akhir kok mulai rada bosen ya sama skripsi. Wah, ada bosen skripsi. Terus habis itu akhirnya dikasih tahu sama siapa gitu loh. Temen gitu? Ada teman ikutan Miss Indonesia, coba audisi. Terus ya udah nyoba, itu iseng, nggak ada yang tahu aku daftar itu, nggak ada yang tahu, bener-bener nggak ada yang tahu. Oke. Keluarga nggak ada yang tahu. Aku bilangnya Lah, keluarga nggak ada yang tahu? nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi aku bilangnya iya aku pergi ada job gitu aja. Udah. Wah. Aku Berarti pergi ada job. ini ya sedikit berbohong ya Iya. ternyata. Sembunyi-sembunyi. Tapi kan bawa manfaat. Iya. Ada hasil Ada ternyata hasil, ya iya. kan. Jadi nggak ada yang tahu aku daftar. Ya udah, terus aku ikut audisinya. Terus kan itu masih nunggu beberapa bulan ya, 1 bulan. Iya. Terus baru dihubungin pihak RCTI, dinyatain lolos bawa nama Jawa Tengah. Yaudah, setelah itu baru aku bilang ke keluarga. Persiapan. Terus baru aku bilang ke keluarga. Itu dulu audisinya di mana, Bung? Di mana terus suruh ngapain Ngapain aja aja? waktu di audisi? Iya, jadi Miss Indonesia itu ngadain di agensihan. Jadi nyarinya tuh kayak di agensi model-model gitu loh. Oke. Nah, waktu itu kan kebetulan kan aku deket sama Om Toto kan. Terus disuruh ikut di rumahnya, ngadainnya di rumahnya Om Toto. Ya udah, aku Oke, ikut di ini aja. ya kayak Om agency Tato modeling itu ya. Iya. agensi modeling Iya, gitu ya. Tonton Oke, cara oke. modeling. Jadi itu audisinya di rumahnya Om Toto. Ya udah masuk. Itu jam 9 kan dibuka. Aku datang tuh sebenarnya 9:30 gitu. Aku kira biar banyak orang dulu, aku takut kalau pertama kan. Oke. Terus habis itu malah aku yang pertama. Iya. Yang pertama masuk tuh aku nggak tahu Ternyata apa-apa. itu hanya pemikiran kita. Iya. Nggak tahu Salah apa-apa. strategi itu berarti itu. Salah strategi. Kan aku belum pernah ya ikut kayak pageant yang untuk ke tingkat Pageant nasional kayak ya. Putri Indonesia atau apapun itu, aku belum pernah. Jadi aku nggak tahu harus apa. Tiba-tiba abis ini masuk ya, 5 menit lagi perkenalan diri, bla 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 bla, pakai bahasa Inggris, gini. Aku abis ini 5 menit lagi. Ini saya yang pertama Mbak gitu. Iya, kamu yang pertama gitu. Ya udah, 5 menit itu persiapan buat Teksnya. teksnya. Ya udah, masuk. Udah. Dadakan banget berarti. Dadakan banget. Bener-bener 5 menit itu aku baru dikasih tahu ngapain aja di dalam. Oke. Terus udah perkenalan diri in English, habis itu ditanyain kayak kegiatannya apa, cuman gitu sih, cuman interview Interview ya. Interview biasa. Oke, itu cerita sedikit Bunga tentang pengalamannya ikut Audisi. Miss Indonesia. Tapi kalau kita boleh tarik mundur sedikit ya, Oke. kita mengulik tentang Bunga waktu ikut Duta Wisata Wisata. Kudus. Nah, karena semua perjalanan itu kan ada step-stepnya Step, ya. iya, Nah, benar. sebelum Bunga ikut Miss Indonesia, ternyata dia pernah ikut Duta Wisata Kudus dulu. Nah, itu mungkin bisa Bunga ceritain dari Duta Wisata Kudus terus berlanjut kemana mah gitu. Oh iya, jadi pertama Duta Wisata Kabupaten Kudus dulu. Itu kan for the first time banget aku ikutan Duta Wisata, ikutan kayak gitu tuh bener-bener nggak aku banget lah. Ya udah, terus nyoba daftar. Ternyata waktu aku datang kok pada pakai heels semua. Lalu jadi pakai sepatu tenis. Enggak, aku pakai sepatu flat biasa. Oh, pakai sepatu iya, flat biasa. Lah, kok pada pakai heels semua? Kayak
aduh nggak tahu nih harus gimana, terus akhirnya mau pulang tapi kok waktunya udah nggak Nanggung cukup, ya? terus ya udahlah udah terlanjur sampai sini kan, ya udah terus itu waktu hari pertama tes tertulis. Proses tertulis. Mm-mm. Berarti sekaligus pengumpulan berkas gitu-gitu ya? Mm-mm. Oke. Pengumpulan berkasnya sebelumnya. Oh, sebelumnya. udah ada. Jadi aku daftar itu Hah? hari terakhir. Oke. Hari terakhir aku langsung nge-kontak CP-nya kan, kontak personnya. Mm-mm. Mas, saya gini mau daftar masih bisa nggak? Iya nggak apa-apa Mbak, daftar aja, kumpulin besok langsung ke Oke. kantor gitu. Jadi itu bener-bener aku orang terakhir yang daftar gitu. Lucky you, beruntung banget ya dia. Untung banget ya daftar terakhir, Audisinya apa akhirnya aja jadi yang itu pertama. kalau yang di Kabupaten Kudus? Ada tes tertulis, abis itu wawancara, sama ada kayak unjuk bakat. Bahkan. Oh, bakatnya apa nih, Bung? Bakatnya karena aku TikTok. belum malah nggak bisa belum loh, booming, malah nggak belum bisa loh. Karena waktu itu aku nggak nyanyi, nggak bisa suara pas-pasan, nari juga nggak bisa nari, yaudah akhirnya aku storytelling. Oke. In English. Iya, in English. Oke. Tuh. Terus habis Terus dari habis itu dari lanjutannya? itu lanjutnya apa? Step Abis selanjutnya. itu step selanjutnya grand final. Oh, langsung grand Langsung, final ya? jadi kan seminggu kemudian itu pengumuman yang masuk 10 besar. Pengumuman 10 besar. Nah, yang dari 10 besar ini itu buat maju ke grand final gitu. Oh, berarti dari semua finalis yang udah tadi ikut tes-tes langsung kesaring jadi 10 besar ya? 10 besar 10 pasang putra, berarti ya? 10 besar putri? Iya, betul. Oke. Terus ya udah langsung ke grand final. Itu pun aku nggak bisa jalan model gitu kan, maksudnya jalan tuh nggak bisa lah Masih pokoknya, kaku lah pakai istilahnya. heels kaku banget lah. Terus H-1 aku belajar sendiri, kayak malu banget lihat aku gitu loh, ini bukan aku banget kayak gitu, bukan aku banget. Oh iya. Yaudah, terus Apalagi nih ya, duta wisata itu kan biasanya pakai jarik, jarik, gitu kan? bener. Susah nggak jalannya itu pakai jari terus? Aneh banget lah, aneh banget, aneh banget sumpah itu banget, aneh banget tuh, bukan aku banget. Ini pakai jarik, itu juga jalannya masih kayak timi gitu, pakai heels juga kan, Pakai konde lagi. pakai konde, Ada kalau Kudus tuh ada tasnya ya dia ada pakai. yang Iya, kayak, dia pakai. ada caping. Caping. Tapi waktu grand final Enggak. enggak, cuman Konde di aja. biasa, disanggul biasa. Ya, khas Jawa Tengah gitu ya. Bajunya pun cuma kebaya aku tuh baru aja. Gila, bener-bener out of the box ya. Terus apa nih yang diingat dari Bunga waktu pas Grand final. Grand final? Karena ada pertanyaan-pertanyaannya apa nih Yang paling Bunga- memorable. Mungkin bisa di-share sama teman-teman di Nggak sini. bisa di-share. Pertanyaan selama grand final Iya, atau Kabupaten mungkin Kudus pas ya? grand finalnya ada kejadian apa gitu yang Yang nggak bisa dilupain. Nah, mungkin memorable Itu lah. ada banget gitu. karantinanya nggak sih? Karantina enggak, Enggak. cuman City tour gitu? city tour Oh, ada, city tour ada. city tour. Apa ya? Itu masih berjalan normal sih. Nggak ada yang kayak wow, paling ya H-1 grand final itu persiapannya yang banyak drama karena aku nggak bisa jalannya, terus belum dapat bajunya. Itu aku nyewa baju sampai ke Blora. Waduh. wow, Iya. jauh banget. Karena apa emang nggak disediain atau nggak Iya, dikasih memang. nggak dikasih apa namanya Referensi. referensi di Kudus kamu nih ada nih sini. daerah sini. Ada referensi, cuman memang kita kan harus nyewa sendiri. Nah, tapi tuh aku belum ada yang serak gitu loh. Oh, oke. Nggak ada yang serak. Tapi ada saudara aku yang memang delalahnya itu make up artist gitu. Delalah. Iya, delalah. Kayak kemarin ini keluar lagi nih. Nggak apa-apa. Oke. Jawanya nggak hilang ya. Harus. Terus Terus, ya terus? udah direferensiin ke Blora itu. Oke. Berarti perjuangan juga ya dari Kudus, Kudus ke ke Blora, Iya. itu jauh banget loh. Nah, cuman buat cari Baju. kostum. Iya, cari Waduh. baju. Dan alhamdulillahnya itu baju aku yang bener-bener warnanya bagus banget dan pokoknya juri-juri kayak ih bagus gitu. Alhamdulillah. Sesuai sama iya, karakter sesuai. berarti. Iya. Dan jariknya pun itu kan jarik yang apa sih? Wiru. Mas? Iya, wiru. Ah. Dan yang paling bener tuh cuman aku. my God. Iya. Alhamdulillah sih. Oke, jadi ini ya memang udah benar-benar dipersiapkan, bajunya tuh sesuai dengan pakem gitu ya. Ya mungkin itu juga yang membawa dia Akhirnya dilirik ya, juri gitu dilirik kan. Juri. Terus di Alhamdulillah. Kudus juara satu Juara kan? satu Juara ya. satu. Duta Wisata Kudus tahun 18. 2018. Berarti otomatis maju ke Maju ke Jawa Tengah. Jawa Tengah, dong, iya. Heeh. Di tahun 2018 juga. Nah, itu gimana tuh? Persiapannya Ada gimana? Persiapan. Persiapannya karena di Kabupaten Kudus, latihannya sedangkan aku kuliah Semarang, jadi otomatis aku bolak-balik. Bolak-balik. Oke, yang Dan bolak-balik pun itu juga butuh perjuangan.
perjuangannya adalah ketika aku waktu itu nggak ada mobil gitu kan, papa mamaku nggak bisa nganter, yaudah aku naik bis. Oh my god. Iya, jadi Berapa jam itu, Bung? Cuman 1 jam sih. Lumayan. Iya, lumayan. Tapi kalau bisnya pas nggak dapet yang patas itu, ya udah bis yang 10 ribuan yang Ketengan campur, gitu ya? iya. Ya udah mau gimana lagi? Ekonomi banget. Sering tau Mas, karena kan aku ngejar jam kan, jadi aku nyelesain kuliahku dulu, abis itu aku langsung ke Kudus naik bis, abis itu malamnya langsung pulang lagi ke Semarang. Oke, karena Perjuangan kuliah juga ya. Karena kuliah. Nah kalau dapet bis yang enak oke lah ya, tapi kalau dapet bis yang seperti Bunga ceritain itu kan juga rasanya pengen nawarin Mas deodoran. Iya ya, udah nggak AC, sumpah orang bejubel ya kan. Bener deh gitu Tapi campur itu kan. cerita jadi cerita nih. Iya. Ya, Bu, ya. Dan jadi proses juga kan. Nah, itu berarti persiapannya berapa lama setelah dari menang Dari Duta Wisata Kudus? kabupaten ke Iya. provinsi. Agustus, September, sekitar 3 atau 2 bulan gitu. Oke, plus minus 3 bulan. Lumayan lama. Iya, lumayan lama. Terus untuk persiapan Jateng yang paling berkesan atau mungkin paling ribet itu Kan itu di udah mulai apa gitu? berpasangan kan, Iya. dan ada 2 pemikiran. Pasti kan ada kayak ribut atau apa Iya. kayak gitu nggak? Nggak ada sih kalau ribut, karena aku orang yang fleksibel. Jadi kalau misal pasanganku ini mau ini, ya udah aku ngikut gitu. Jadi aku nggak yang ribet buat harus ngikutin mauku, enggak. Banyak ngalah gitu ya. Aku banyak ngalahnya, ya udah. Kalau misalnya emang akunya kurang sok, ya udah kita cari jalan tengahnya, baik yang mana gitu loh. Jadi kan nyatuin 2 kepala kan memang Iya, susah ya. susah. Padahal cuman pasangan Iya, untuk pasangan. Baju kompetisi, kejalan. ya kan. Tapi menyamakan 2 persepsi. Iya. Pasti beda. Masalahnya juga Pribadi itu kan beda ya. dan ini kan Susah mereka kan? sama-sama istilahnya apa ya? Ya Pengen maju, berkompetisi, pengen berkompetisi sama-sama, pengen bener-bener juara yang juga terbaik, gitu kan. kan. Nah, Itu beda usia apa sepantaran Selisih kebetulan? 1 tahun. Oh, ya itu masih masih oke masih lah ya. bisa lah ya. Sepantaran Satunya ya. Masih udah, anak kecil atau pasti lebih susah lebih banget ya, susah. dia. rumit? Itu berarti 3 bulan itu persiapannya apa aja tuh yang Bunga lakukan itu? Persiapan untuk public speaking pastinya, terus tentang kepariwisataan, dan yang menurut aku yang paling nguras tenaga itu latihan menari. Wajib soalnya ya. Iya, soalnya sebenarnya Pasangan tuh berarti. bukan wajib untuk nari, nggak cuman kan ada unjuk bakat. Tapi dari dinas memang nyaranin Buat nari nari gitu aja. ya. Yang paling gampang Paling gampang, karena aku nggak bisa apa-apa. Enggak, maksud saya paling gampang untuk nyatuin berdua buat pasangan buat tuh bisa. nari itu paling gampang. Kalau yang lain kan kayak mesti Iya, misalkan aku harus ngapain, kamu harus ngapain kayak gitu loh. Nari kan memang udah ya ada udah plotnya ada dua gitu. ada tari pasangan gitu kan. Itu perjuangan juga, Bu. Iya, kan ini baru pertama kali banget aku nari. Pertama kali banget. Badan masih kayak kanebo kering berarti Iya, ya? bener. Dan pertama kali itu cuma pemanasan aja, Mas. Habis itu pulang-pulang tuh badanku bisa pegel semuanya. Bener-bener skill olahraga ya kan. Itu cuma pemanasan doang, cuman kayak apa sih yang kayak kaki ditekuk Mendak. doang. Mendak. Bungkel. Udah gitu doang, tapi badan tuh bisa pegel. Aduh. Udah Parah. ngalahin ini ya, olahraga berat. Iya, nari. Iya sih. Tapi itu malah bikin badan sehat juga ya kan, Iya. kayak olahraga juga. Iya. Sehat lari. dan ini sih, Kayaknya ngebentuk keringatnya badan lebih juga. banyak deh. Nah, itu Ngebakar dia. kalori. Iya, benar. Itu bonus berarti kan Iya. ya, bonus bakar Dan kalori ini kan ya. ngebentuk badan bisa jadi apa sih, tegap Bagus. tegap Iya, bagus gitu tegap loh. bagus. Istilahnya kalau orang Jawa bilang tuh dedeknya api gitu. Nek di sawang penak. Duh, metu meneh jawane. Oh, iya, apa-apa. Oke, terus berarti kita ini udah persiapan, udah matang nih. Terus berarti masuk ke karantina. Karantina Jawa Tengah. Berapa bulan tuh, Bu? Berapa bulan? Karantinanya Berapa cuma- hari? Apa? Karantina atau hamil, Bu? Karantinanya itu cuma 5 hari aja. 5 hari. Iya, cuma 5 hari aja dari hari 4 hari malah. Oh, Dari di mana Selasa. waktu itu? Oh, dia di Pekalongan. 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 Kota Desone Pati. bapakku. Oh, sampai ya. Orang kaiki. Ora kaiki, Kotomono. Di mananya
itu di Pekalongannya? Di Pekalongan di Hotel Sahid. Oh, di Hotel Sahid. Oh iya Hotel iya Sahid. iya. Batas kota itu ya. Perbatasan Batang sama Pekalongan. Iya. Itu gimana waktu itu udah masuk ke karantina, kan akhirnya kan ketemu tuh dari 30. satu provinsi, terus ketemu dari teman-teman dari luar kota dan Iya. kabupaten lain. Ada berapa sih? 34 apa 33? 30. Aduh, aku lupa ya, Mas. skip. Lupa. Oke, kita nanti cari di 35. kalau 35. Oke, Nah, itu 35. gimana itu? Gimana itu? Itu jadi aku kan itu kan emang dari awal ada grupnya. Mm-mm. Ada grup MMJ 2015. Nah, aku tuh nggak pernah aktif di situ. Aku cuman kayak silent Ngerit reading gitu. gitu loh, cangkret aja. Nah, nyampe sana aku nggak kenal siapa-siapa. Tanyain, halo Mbak, dari kabupaten mana? Kok nggak pernah muncul sih di grup kayak gitu? Karena aku tuh nggak seneng yang kayak cari muka gitu di grup. Karena grupnya tuh bener-bener kayak yang cari muka gitu loh. Kayak Caper-caper ya. caper-caper. Cari muka Cari ya muka. ternyata. Dibuang di mana itu? Kayak banyak Kurang nih caper-caper. berarti satu ya bukannya. Dosa muka. Aduh. Oke, stop sampai situ dulu. Ah. Habis ini kita bakal lanjut. Lanjut tentang cari muka yang tadi. Betul, muka. cari yang muka, Oke. cari muka itu tadi. Jadi Di manakah mukanya? Kita akan bahas cari muka yang lain yang lagi setelah ini. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Pageant Podcast.